Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, kita masuk ke pembelajaran transformasi nih bab selanjutnya di kelas 9. Ya, sebelum memulai mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masuk ke materi transformasi ya. Di sini tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu mendeskripsikan lokasi benda dalam koordinat kartesius. Yang kedua, memahami konsep transformasi, dilatasi, dan translasi ya. Di sini kita masih membahas dua. Nanti selanjutnya kita lanjutkan. Oke, kita lanjut. Untuk materi prasyaratnya, itu kita harus menguasai sistem koordinat ya. Di sini sistem koordinat itu kita sudah belajar di kelas 8 ya. Tentunya itu adalah materi prasyarat untuk belajar transformasi. Transformasi ini kita bagi ada 4 yang namanya. Yang pertama translasi atau pergeseran. Yang kedua refleksi atau pencerminan. Yang ketiga rotasi atau perputaran. Dan yang keempat dilatasi atau perubahan ukuran. Ya. Oke, kita masuk ke translasi dulu. Ya, sebelumnya kita harus tahu apa sih yang nih. Pernahkah kalian mendengar istilah yang menggunakan kata trans di awalnya? Ya, apa yo? Ya, transportasi, transmigrasi, transpalasi, dan lain-lain ya. Oke, jadi apa sih trans itu? Oke, ya perpindahan, betul sekali. Jadi, transformasi itu adalah atau bisa diartikan perubahan letak atau bentuk dari suatu bangun geometri menjadi bangun geometri yang lain. Dengan kata lain, suatu bangun geometri dapat diubah letak dan bentuknya. Itu jadi perpindahan yang tadi dimaksud ini ya, transformasi. Nah, kita masuk ke pertama yaitu translasi. Apa sih translasi? Ya. Oke, pernahkah kalian melihat permainan catur? Ya, bagaimana cara mainnya? Ayo, gimana dipindahkan ya? Oke, digeser, betul. Kita masuk juga sekarang ada shocker translation. Nah, kita main ya. Ini ada dua nih. Ada baby-nya dua nih ya. Nih kanan dan kiri ya. Jadi peraturannya itu adalah di sini kalau kita bermain dapat kartu warna kuning, nah, maka kita akan menunjukkan arah kiri dan kanan. Ke kiri dan ke kanan. Kalau positif berarti kanan. Kalau negatif ke kiri. Nah, kalau itu kartu kuning. Nah, kartu merah itu menunjukkan arah ke atas dan ke bawah. Positif berarti arahnya ke atas, negatif berarti ke bawah. Nah, ingat kalau kuning kiri kanan, kalau merah atas bawah. Yuk, kita siapa dulu yang main ya? Oke, yang kanan. Kita mulai nih. Nih yang baby sebelah kanan ini. Oke, kita dapatkan kartunya. Wow, kuningnya -2, merahnya +2. Berarti kalau min itu ke kiri kanan tadi ya. Lalu kalau apa namanya merah ya. Tadi kalau kuning kiri kanan, kalau merah atas bawah. Nah, berarti ini gimana dong? Kita lihat. Ya, kemana bola akan berpindah? Itu tadi ke atas 2 ya. Oke, tuh ya. Jadi ke atasnya 2 karena positif. Lalu ke kiri ya, ke kirinya 2. Oke, jadi dari titik yang tengah-tengah ini. Kita lihat ya. Sekarang yang baby yang berdiri ini yang kiri. Kok kuningnya +4, lalu merahnya -2. Berarti ini plus ya ke kanan 4, 1, 2, 3, 4. Lalu minus, kalau minus itu berarti ke bawah kan, berarti 1 dari tadi ini 1, 2. Kita lihat posisinya ya. Oke, tuh ya seperti itu. Oke, lanjut dia main juga yang kanan. Kuningnya +1, merahnya +2, berarti ke atas dan ke kiri, ke kanan ya. Ke kanan 1, lalu ke atasnya 2. Oke. Nah, di situ lalu kita lihat yang ini.
plus 2 min 2, berarti yang kuning kita berarti ke kanan ya, ke kanan 2, lalu ke bawah 2. Wah, ini gol dong. Yeay, gol. Berarti yang menang adalah baby yang kiri, yang berdiri ini. Apa yang terjadi pada pion permainan catur dan bola pada pemain soccer? Coba lihat, ada cicak juga pada gambar nih. Kita ulang ya cicaknya ya. Nah, cicaknya bergerak. Nah, yaitu bergeser, betul, atau berpindah ya. Translasi bergeseran, nama lainnya pergeseran, merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Oke. Translasi titik A, X, Y dengan menggeser translasi A, X, Y dengan menggeser absis X sejauh A dengan menggeser koordinat Y sejauh B. Sedemikian diperoleh titik A aksen X plus A, Y plus B secara notasi dilambangkan dengan, nah dilihat, jadi jika ada suatu koordinat X, Y, lalu dia ditranslasikan A, B, maka bentuknya dia hanya ditambahkan nanti. Jadi X-nya ditambah dengan A, Y-nya ditambah dengan B. Ya, itu. Bagaimana bila kita translasikan sebuah bidang datar? Nah, misalkan ada sebuah nih persegi, ya persegi panjang nih warna hijau. Nah, ini titiknya adalah 12,0 T-nya nih. Translasikan ya. Jadi dari letak yang di sini nih, dari bidang ini kita translasikan 12,0, maka tingginya kan 0,-7 ya posisi T-nya. Kita tinggal ditambahkan berarti di sini X-nya. Berarti nanti 0 tambah 12 min 7 tambah 0, jadi nanti 12,-7. Oke, ini pindah ke sini kan. Perhatikan. Nah, jadi cuma dipindah atau digeser saja. Oke. Ya. Tuh, kalau ditranslasikan lagi. Oke. Oke, kalau kita ke bawah ya ditranslasikannya. Nah, ini hanya bergeser saja. Satu lagi dengan 10,-7. Ya, di sini. Ya, itu seperti itu. Oke, kita masuk dulu ke contoh. Titik A berada pada koordinat 4,5. Tentukan koordinat titik A bila dilakukan translasi oleh 2,-3. Nah, di sini kita jawab. Tadi kan sudah ada ya rumusnya. Jangan lupa untuk translasi itu hanya dijumlahkan saja A dan B-nya. X ditambah A ya di sini berarti nanti 4 ditambah dengan 2 ya. Lalu Y ya maaf 5 ditambah dengan B tambah min 3. 4 tambah 2 6, 5 tambah min 3 itu 2. Jadi A aksennya ya atau hasil translasinya itu adalah 6,2. Nah, kalau yang nomor 2, hasil translasi A oleh min 3,2 adalah 2, min 3. Tentukan koordinat titik A. Jadi yang nomor 2 itu adalah kebalikan dari soal nomor 1 ya. Jadi titik awalnya itu belum diketahui. Kalau tadi meminta hasil translasinya. Nah, di sini berarti A, X, Y itu sudah ditranslasikan. Ya, ditranslasikan dengan titik min 3,2, maka ini A aksennya itu adalah hasil translasinya adalah 2,-3. Jadi kita cari nilai X, di mana kalau sudah dijumlahkan nih dari titik awalnya adalah hasilnya 2 gitu. Nah, berarti X ditambah min 3 sama dengan 2. Kita cari nilai X-nya. Berarti X sama dengan 2. Min 3-nya pindah ya, jadi ditambah. 2 tambah 3, 5. Kalau untuk Y berarti dengan yang B ini, berarti Y tambah 2 sama dengan min 3. Maka Y sama dengan min 3 dikurang 2. Ini kenapa ini pindah ruas ya? Jadinya berganti tandanya. Jadi min 3 kurang 2 min 5. Maka jadi A-nya titik awalnya nih
itu adalah min 5, min 5. Oke, untuk lanjutnya refleksi ya. Apakah setiap hari kalian bercermin? Apa yang terjadi jika kalian menjauh pada cermin? Kenapa hal tersebut terjadi? Jadi kalau dekat gambarnya makin besar ya. Kalau menjauh gambarnya gimana? Ya makin kecil seperti itu. Apa itu pencerminan? Ya, refleksi atau pencerminan adalah proses mencerminkan setiap titik bangun geometri terhadap garis tertentu atau sumbu cermin atau sumbu simetri. Jadi, proses mencerminkan dengan suatu sumbu atau garis tertentu. Nih, ada beberapa ya. Pencerminan itu ada yang terhadap sumbu X, ada yang terhadap X, Y, Y sama dengan X. Lanjut ya, ada juga pencerminan terhadap sumbu X, pencerminan terhadap Y sama dengan X, pencerminan terhadap Y sama dengan min X, pencerminan terhadap 0,0, pencerminan terhadap X sama dengan 2, atau beberapa ya angkanya bisa berubah, atau satu lagi pencerminan terhadap Y sama dengan 2. Nah, di sini ada titik ya, ada titik A min 6,6, ada titik B 3,4, C min 4, min 3, dan D 7, min 6. Coba kita lihat satu-satu ya. Nah, pencerminan terhadap sumbu X. Jadi kalau titik A-nya min 6,6, maka akan jadinya min 6, min 6. Nah, ada yang berubah ya. Apa yang berubah? Tandanya. Iya, tanda yang Y-nya. Yang tadinya min 6-nya tetap, yang berubah Y-nya jadi tadinya 6 jadi min 6. Oke, kalau yang D. Nah, D juga dirubah nih dari 7, min 6 jadinya 7,6. Nah, berarti tandanya yang Y-nya berubah ya. Oke, ini juga sama yang C. Coba perhatikan yang berubah Y-nya nih ya. Nah, kalau ini tadinya ini min 4, ini terhadap ini ya, terhadap Y. Jadi terhadap X, terhadap Y itu yang berubah adalah X-nya. Coba satu lagi yang B 3,4 yang berubah min 3,4, berarti yang berubah X-nya. Jadi kalau pencerminan terhadap sumbu Y yang berubah adalah X-nya, ada tanda minnya. Tadi kalau yang pencerminan terhadap sumbu X yang berubah adalah Y-nya. Ya. Sekarang terhadap garis Y sama dengan X. Tuh. Yang A yang tadinya min 6,6 jadi nih 6, min 6. Ya. Yang B, oke, sekarang pencerminan terhadap Y sama dengan min X. Perhatikan, nah di sini. Yang tadinya titiknya adalah C, ya, min 4, min 3 menjadi 3,4. Apa yang berubah? Posisinya berubah, X-nya jadi Y, Y-nya jadi X, dan ada tanda minusnya. Satu lagi, pencerminan terhadap titik 0,0. Nah, di sini D-nya itu adalah 7, min 6, berubah menjadi min 7,6. Jadi tandanya yang berubah ya. Oke. Pencerminan terhadap garis X sama dengan 2. Nah, di sini kita lihat C min 4,3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2 menjadi C aksen sama dengan 8, min 3. Nah, berarti yang berubah apanya nih? Ya, X-nya. Kalau Y, ini 3,4 dicerminkan menjadi 3,0. Ya. Oke, dari contoh-contoh tersebut, sifat-sifat apa yang dapat kalian simpulkan? Jadi tadi contohnya ya, bahwa ada 7 buah sifat di sini. Sifat pencerminan. Yang pertama, jika dicerminkan atau pencerminan terhadap sumbu X, A, B, maka menjadi A min B. Itu A aksennya. Kalau pencerminan terhadap sumbu Y, nah ini yang A, B, A aksennya menjadi min A, B. Yang berubah min itu A-nya. Ini terbalik ya. Yang ketiga, pencerminan terhadap titik asal 0,0. Nah, menjadi dari A, B menjadi min A, min B. Tandanya berubah semua ya. Pencerminan terhadap X sama dengan H. Nah, X, H-nya ini bisa berubah ya angkanya ya. Nah, itu jadi A, B itu berarti 2 kali H dikurang A. Ini ada 2 kali H-nya ya. H-nya itu nanti suatu koordinat angka, B. Kalau Y sama dengan K, berarti yang berubah Y-nya.
A, 2K min B. Nah, ini yang berubah ya. Nah, kalau yang keenam, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Itu berarti yang berubah A, B berubah jadi B, A. Jadi ditukar. Sedangkan terhadap garis Y sama dengan min X. Sama seperti tadi, ditukar ya. A, B itu jadinya min B, min A. Tapi ada tandanya berubah dua-duanya. Itu seperti itu ini. Ini 7 sifat yang harus dihafal. Paling tidak dipahami lah. Nah, contoh, titik A berada pada koordinat 4,5. Tentukan titik A bila dilakukan pencerminan atau refleksi terhadap titik O 0,0. Tadi ingat nggak 0,0 tuh? Yang berubah hanya apa? Hanya tandanya nih, A, B berubah jadi min A, min B. Berarti di sini 4,5, A aksennya akan berubah jadi tadinya positif jadi negatif min 4. 5-nya positif berubah jadi min 5. Jadi A aksennya atau hasil pencerminannya adalah min 4, min 5. Yang kedua, tentukan bayangan titik P 3,4 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Kita lihat lagi X sama dengan 2 itu berarti yang X sama dengan H. Berarti rumusnya 2H min A, B. Yang tadinya A, B. Nah, ini A, B dicerminkan terhadap X sama dengan H. A aksennya adalah 2H min A, B. Tadi titiknya adalah 3,4 ya. Pencerminannya 2, berarti 2 kali H. H itu adalah 2. Berarti 2 kali 2 min A. Berarti min 3. B-nya berapa? B-nya nggak berubah, 4. Berarti 2 kali 2, 4. 4 dikurang 3, 1. Yang B-nya tetap jadi 4. Jadi A aksennya atau hasil pencerminannya adalah 1,4. Baik, bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Nah, nanti di komen aja di grup ya, atau mungkin bisa japri ke saya. Di sini ada latihannya, sama seperti yang dicontohkan tadi ya. Jadi caranya pun sama. Nanti jangan lupa dikirimkan ke forum diskusi atau di aplikasi dan bisa via japri ke saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.